Salam Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan harian di hari Rabu ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita sebagai renungan di hari ini kita baca di 2 Korintus 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus pernah mengatakan dalam Matius 6 ayat 21 bahwa di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat-sangat benar sekali. Tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Kenapa Yesus katakan demikian? Ada alasannya. Dan kenapa kita harus selalu memikirkan akan harta itu? Secara logika, sesuatu yang kita raih dengan susah payah, sesuatu yang kita dapatkan dengan berjuang, pasti akan sangat berharga bagi kita Bapak Ibu. Demikian harta kita. Kalau kita memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki harta yang lain, tentu kita akan mencari ini dengan keringat yang bercucuran, perjuangan yang luar biasa, supaya kita mendapatkan harta-harta kita ini. Jika kita bermalas-malasan, tidak mungkin mendapatkan semua itu. Maka wajar jika kita akan selalu memikirkannya. Hati kita akan tertuju ke sana. Wah, saya kan sudah berjuang ini mendapatkan mobil. Jangan sampai lecet lah, jangan sampai rusak, apalagi jangan sampai dimaling orang. Begitu luar biasanya kita menjaga harta yang kita kumpulkan. Namun Bapak Ibu yang terkasih, Paulus memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dengan yang biasa dimiliki oleh manusia. Dia mengatakan bahwa harta yang paling besar dalam dirinya bukanlah harta duniawi itu, bukanlah mobil, rumah, atau apapun. Yang berharga, yang paling berharga bagi Paulus adalah firman Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Inilah harta yang paling besar bagi Paulus. Itulah kenapa dia katakan harta ini yang kami punya. Firman ini yang kami punya sebagai kekayaan kami. Maka di mana Tuhan kami berada, di mana Yesus Kristus berada, disitulah hati kami. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Bisakah kita mengikut Paulus? Di mana Tuhan Yesus berada, di mana firman Tuhan ada, di mana penyembahan kepada Kristus ada, disitulah hati kita harusnya. Bisakah demikian? Firman Tuhan mengatakan harus bisa. Karena Tuhanlah sumber segala berkat yang kita miliki. Jika kita memiliki mobil, punya uang, punya rumah, punya segalanya, Tuhanlah yang mengizinkan itu kita miliki. Artinya apa? Sumber harta itu, sumber berkat itu adalah Yesus sendiri. Maka kita harus lebih cinta kepada Sang Pemberi berkat dibandingkan berkatnya, agar hidup kita semakin terberkati. Maka di mana ada seruan panggilan untuk nama Tuhan Yesus, kesitulah hati kita seharusnya. Ada banyak tantangan dialami oleh Rasul Paulus, banyak penindasan dan penganiayaan. Tapi karena dia tahu Yesus Kristus maha hadir dimanapun dia ada, maka dia bersukacita. Hartaku tetap bersama dengan aku, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih, di sini kita harus memahami kembali, ternyata tidak ada yang lebih penting daripada Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih utama daripada Yesus Kristus. Jikalau kita bisa mati-matian, bisa berjuang untuk mendapatkan kehidupan sehari-hari, bagaimana jika kita juga berjuang mempertahankan iman kita? Bagaimana lagi jika kita mati-matian mempertahankan iman kita? Pasti sukacita kita akan lebih besar. Kebahagiaan kita akan semakin lebih melimpah dibandingkan kita berjuang untuk mencari nafkah kehidupan. Sembari kita berjuang untuk membutuhi kehidupan kita,
Sembari kita berjuang mengumpulkan harta duniawi kita, jangan pernah berhenti berjuang mempertahankan iman. Karena itu akan sejalan. Ketika Anda berjuang mencari harta duniawi, jika pikiran dan hati Anda, hati saya, hati kita dikuasai oleh keinginan duniawi juga, maka besar kemungkinan kita akan melakukan dosa. Tapi jikalau hati kita, motivasi kita tertuju kepada Kristus dalam melakukan setiap pekerjaan kita, maka tidak perlu berbuat jahat, berbuat baik menjadi identitas kita, berbuat jujur menjadi ciri khas kita. Tidak fokus kepada kekayaan duniawi, tapi kita fokus akan kekayaan rohani kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ketika mereka berjuang mempertahankan iman mereka supaya tidak direnggut oleh iblis, tidak direnggut oleh kuasa kegelapan, sekarang tugas kita juga, mari kita juga berjuang bagaimana supaya iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Harta yang paling berharga adalah firman Tuhan dan Kristus sendiri. Maka kita milikilah ini, kita genggamlah ini. Mari bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas dimanapun Anda mengabdi. Sembari dengan itu, tetaplah beriman yang teguh, beriman yang kuat. Tetapkanlah dalam hati kita masing-masing Yesus Kristus, harta yang paling berharga dalam kehidupan kita. Berbahagialah yang menjadikan Yesus sebagai harta berharganya. Berbahagialah yang menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan yang harus dia sembah. Karena kesanalah, kepadanya lah Kristus mengirimkan upah dan sukacita yang melimpah. Kita berdoa. Kami bersyukur karena kami masih diberi kesempatan mendengar firman yang mengajarkan kami ya Tuhan, menjadikan Kristus sebagai harta yang paling berharga bagi kami. Kami yakin Roh Kudus akan memampukan dan menguatkan kami. Terpuji namamu dalam Yesus Kristus. Amin.